Apa yang kamu pikirkan saat mendengar kata perempuan? Cantik, ramah, sensitif, atau bahkan drama queen? Siapa yang kamu pikirkan? Ibumu, pasanganmu, atau dia yang diam-diam kamu kagumi? Banyak kata yang bisa kita deskripsikan untuk menggambarkan perempuan. Lalu, bagaimana kehidupan seorang perempuan? Merujuk pada Catahu 2020, Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2019 tercatat ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan. Jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi pada tahun 2019 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu KDRT atau RP atau ranah personal yang mencapai angka 11.105 kasus atau 75%. Saat pandemi, meningkat pula pelaporan tentang kekerasan dalam rumah tangga, di jalanan, serta dalam dunia maya. UN Women melaporkan bahwa panggilan ke saluran bantuan meningkat hingga 5 kali lipat di beberapa negara seperti Bolivia, Meksiko, dan Argentina selama minggu-minggu pertama wabah COVID-19. Sementara itu, selama tahun 2020, berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH-APIK menunjukkan ada 110 KDRT yang dilaporkan selama pemberlakuan PSBB 16 Maret sampai 20 Juni 2020 atau setengah dari kasus KDRT selama tahun 2019. Jadi akun Instagram temen aku ada yang ngelogin di HP aku. Terus waktu itu ada notifikasi DM masuk. Biasanya sih aku biarin aja, tapi waktu itu kok kata-katanya aneh. Akhirnya aku dapat izin buat ngebuka DM-nya. Ternyata si cowok ini nge-reply story yang ada ceweknya, dan bahasannya itu menurutku merendahkan cewek banget. Dia buat komentar kayak, anak ini mainannya dosen, anak ini gampang dipakai. Aku kaget, terus nanya ke teman yang punya akun. Dia bilang kalau temennya emang suka main cewek. Tapi tetap aja menurutku nggak pantas karena bener-bener nggak menghargai cewek sama sekali. Awalnya aku mau coba biasa aja, tapi makin penasaran dia pernah ngomong apa lagi. Jadi aku scroll DM-nya ke atas dan ternyata dia pernah reply story yang ada aku juga, ngebahas bagian dada. Padahal di foto itu aku berjilbab, bajuku longgar dan juga panjang, dan juga nggak tipis. Di situ aku marah banget sama dia. Dan juga temanku masih nganggep hal kayak gitu normal. Pas scroll ke atas lagi, dia juga pernah minta foto dada cewek yang juga masuk ke story temanku ini. Posisinya cewek itu juga pakai jilbab. Aku shock banget setelah kejadian itu. Kok bisa-bisanya ya ada orang kayak gitu? Orang-orang sih pada bilang ya, ih so sweet banget sih cowok lu, gue jadi iri deh. Sebenarnya aku ngerasa beruntung sih punya orang yang sesayang itu sama aku. Tapi yang namanya manusia pasti ada positif dan ada negatifnya gak sih? Pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya. Nah cowok aku ini, dia itu tipikal orang yang membatasi pergaulan aku. Dia itu nyuruh aku buat selalu ngaper ke dia kalau aku mau ngumpul keluar. Dan itu pun aku boleh kumpulnya sama teman-teman perempuan. Bahkan dia juga gak suka sama teman-teman perempuan aku. Kata dia sih, mereka itu bawa pengaruh buruk buat kamu, katanya. Terus juga dia itu selalu mengatur gimana cara aku berpakaian. Jadi aku tuh selalu harus ngelapor gitu sama dia apa aja pakaian yang aku pakai. Jadi aku harus fotoin dulu terus ngelapor dia. Jadi kalau misalnya pakaian aku gak sesuai dengan aturan dia bakal marah. Sampai dia pernah bilang, ngapain kamu pakai baju kayak gitu? Mau ngegodain siapa? Padahal itu pakaian aku tuh panjang, tertutup. Tapi bagi dia tuh terlalu mencolok. Pernah juga waktu itu kita berantem hebat banget karena aku bikin ucapan ulang tahun di story Instagram aku buat temen aku laki-laki. Dia pada waktu itu semarah itu. Padahal aku sama temanku itu udah kenal 7 tahun, bayangin. Setiap aku protes ke dia pasti selalu beralasan, aku tuh begini buat jagain kamu. Aku sebenarnya takut banget sih kalau dia udah marah.
Jadi biasanya kalau dia marah itu aku selalu ngalah sih. Tapi yang pasti selama pacaran sama dia itu selalu ngebatasin gerak-gerak aku ya. Aku juga selalu ngerasa was-was kalau mau ngapa-ngapain. Padahal teman-teman aku tuh udah selalu ngewarning aku gitu. Lo tinggalin aja deh cowok lu. Cowok lu tuh udah toksik. Pacaran kan udah nggak sehat katanya. Tapi aku ngerasa sayang gitu kalau bisa udahan sama dia. Karena hubungan kita tuh udah jalan 4 tahun. Di samping itu juga, kalau misalnya aku minta putus sama dia, aku takut sama apa yang bakal dia lakuin ke aku. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Aku punya 1 abang dan 1 adik laki-laki. Dari dulu aku udah ngerasa diperlakuin beda gitu sih ya. Dari kecil tuh aku udah sering diminta tolong buat kerjain pekerjaan rumah. Sedangkan abang sama adik aku selalu main paling dulu. Ibu bilangnya ya namanya juga anak cowok. Terus lanjut waktu aku mau kuliah, keluarga aku menentang. Ngapain kamu mau kuliah? Ntar juga ujung-ujungnya nikah. Kalau kakak kuliah adanya rugi doang, gak bakal balik modal. Orang bakal jagain anak di rumah juga kok ujungnya gak akan kerja. Abang sama adik aku bilang begitu. Ibu sama bapakku juga beranggapan kalau perempuan itu kodratnya ya di rumah gak perlu kuliah. Yang penting bisa masak, nyuci, ngerjain kerjaan rumah lah pokoknya. Tapi aku tetap berjuang biar bisa kuliah. Aku belajar serius, terus aku mulai nyari-nyari info beasiswa. Mulai nabung juga. Aku dianggap melawan karena nggak ikutin kata ibu dan bapak. Mereka marah banget sampai aku nggak dikasih uang jajan lagi. Mereka juga kasih ancaman nggak akan bayarin uang kuliah. Sampai waktu itu aku lagi mau ambil makan, ibu aku bilang gini, ini anak dari kecil digedein, dikasih makan, nurut aja nggak mau. Minta kuliah lagi. Dia kira kalau kuliah pasti sukses kali ya. Sedih banget dapat perlakuan kayak gitu dari keluarga sendiri. Padahal dulu waktu abang aku mau masuk kuliah, orang tua aku suportif banget. Dimasukin bimbel, dibolehin tes mandiri sana sini. Orang tua aku juga nggak ngelarang adik aku yang bilangnya mau kuliah di universitas swasta. Kok adik aku beda ya? Apa cuma gara-gara aku perempuan? Kalau aku terlahir jadi laki-laki, mungkin aku nggak perlu ngelewatin hal-hal kayak gini kali ya. Terlepas dari banyaknya peraturan untuk melindungi hak-hak perempuan, nyatanya mereka masih dianggap golongan nomor 2 oleh banyak orang. Skora dan Skorop Cimsa BEM KMFK Unan mengajak kamu untuk melawan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dimulai dari lingkungan sekitar. Mari berhenti menormalisasikan candaan berbau seksis, melecehkan, dan merendahkan perempuan. Mari berhenti untuk menyalahkan korban pelecehan seksual dan mulai menjadi ruang aman bagi mereka untuk bercerita. Selamat Hari Perempuan Internasional. Hantam. Handling, Educating, and Beating Sexual Violences with Skora and Skorop Cimsa Unan.